di sini kami akan menjelaskan macam-macam pelapisan sosial. Pelapisan sosial. Pelapisan sosial berdasarkan kriteria politik. Pada dasarnya, politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dalam rangka mencapai atau mewujudkan cita-cita ideologi. Dan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengaruhi individu-individu lain dan memengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Stratifikasi politik menghasilkan dua kelas, yaitu kelas penguasaan dan kelas yang dikuasai. Menurut Gaetano Mosca, dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya lebih sedikit daripada kelas yang dikuasai. Kelas penguasa menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan. Dalam bukunya Mark Iver yang berjudul The Web of Government menyebutkan ada 3 pola umum sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta, oligarkis, dan demokratis. Yang pertama, tipe kasta. Tipe kasta lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemita yang tegas dan kaku hampir tidak mungkin ditembus sehingga tidak memungkinkan terjadinya gerak sosial. Kasta terbagi menjadi 4. Yang pertama, kasta Brahmana. Yang kedua, kasta Ksatria. Kasta Waisya. Keempat, kasta Sudra. Berikut cuplikannya. Yang kedua, tipe oligarki. Garis pemisah masih tegas, tetapi terdapat dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama adanya kesepakatan yang diberikan kepada warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan. Ketiga, tipe demokratis. Tipe ini menunjukkan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile, bergerak sekali. Dalam hal ini, kelahiran tidak menentukan kedudukan seseorang, melainkan yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang faktor keberuntungan. Sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Menurut Max Weber, pelapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada pemikiran tanah dan benda-benda. Kelas-kelas tersebut adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Atau suku Jawa juga terdapat sistem pelapisan sosial yang berdasarkan pada kepemilikan tanah, yaitu 1. Golongan wong baku, 2. Golongan kuli gandok, 3. Golongan mondo emplo, 4. Golongan rangkepan, 5. Golongan sinoman. Kami akan memberikan salah satu cuplikan, yaitu golongan rangkepan. Berikut adalah cuplikannya. Selanjutnya, pelapisan sosial berdasarkan kriteria sosial. Dalam bidang kehidupan yang lain dilihat dari kriteria struktur sosial dan budaya, individu dalam masyarakat juga tersusun secara hierarki. Dalam bidang sosial budaya yang menyangkut tingkat pendidikan, kehormatan, dan besar kecilnya peran sosial kepada masyarakat. Selain itu, untuk memberikan penilaian apakah seseorang memiliki status sosial lebih tinggi atau lebih rendah dalam kehidupan sosial, Talcott Parsons mengemukakan 5 kriteria, yaitu 1. Kelahiran, 2. Kepemilikan, 3. Kualitas pribadi, 4. Otoritas, dan 5. Prestasi. Kami akan memberikan cuplikan kepemilikan. Berikut cuplikannya. Hati-hati ya dengan buku saya, ini buku perawatannya mahal banget. Tuh. Halo. Bos, mobil baru bos, yang Ferrari itu bos, dilihatin cicak bos. What? Mobil baru dilihatin oleh cicak? Buang, gak butuh lagi, oke? Buang, awas aja, aku masih lihat di depan. Pak, minta duit Pak. Aduh, kasihan banget. Zaman sekarang ya, minta doang. Tanya kerja ini ambil. Pelapisan berdasarkan kriteria sosial yang lain adalah pelapisan sosial di bidang pekerjaan. Astrid S. Susanto membagi pelapisan sosial bidang pekerjaan berdasarkan ukuran keahlian, yaitu yang pertama elit, yang kedua profesional, yang ketiga semi profesional, yang keempat tenaga terampil, yang kelima tenaga semi terampil, yang keenam tenaga tidak terampil. Kami akan mengambil contoh tenaga tidak terampil berikut.
Pada masyarakat Jawa juga terdapat pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan. Pelapisan sosial tersebut dibedakan menjadi golongan priai dan wong cilik. 1. Golongan priai. Golongan priai adalah orang-orang keturunan bangsawan pada pegawai pemerintahan dan para cendekiawan. 2. Golongan wong cilik. Golongan wong cilik adalah para petani, tukang, pedagang kecil, dan buruh. Golongan ini termasuk kelas bawah. Pelapisan sosial bidang pendidikan bersifat terbuka. Artinya, seseorang dapat naik pada tingkat yang lebih tinggi apabila dia mampu berprestasi. Di sini, berdasarkan contoh-contohnya ialah pendidikan sangat tinggi, yaitu contohnya adalah dokter atau profesor. Yang kedua di sini adalah pendidikan tinggi, antara lain sarjana atau mahasiswa. Ketiga di sini adalah pendidikan menengah, yaitu mereka yang masih mengenyam di bangku SMA. Yang keempat di sini pendidikan rendah adalah mereka yang mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD atau SMP. Yang kelima di sini adalah tidak berpendidikan atau buta huruf. Nah, di sini kami akan memberikan contoh ialah tidak berpendidikan atau buta huruf. Simak ya. Aduh, di mana sih alamat ini nih? Jauh banget. Ini ada adik-adik tuh. Nanya dulu lah. Adik, kakak mau nanya, adik tahu ini ya tempat ini? Kami nggak bisa baca, Kak. Buramnya. Minus. Kamu punya kacamata. Kami nggak minus, Kak. Jadi? Kami memang nggak pernah sekolah, Kak, jadi nggak tahu baca. Oh, ada buta huruf ya? Oke. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Bila ada kelebihan, berbagi. Thank you. Jangan lupa guys, subscribe. Oke. Yuk, udah